Di saat sebagian orang masih terlelap dalam tidur, dari kota kecil Kabupaten Lebak, Banten, puluhan pedagang kecil justru sudah memulai hari. Mereka dengan sabar menanti pintu stasiun Maja terbuka untuk naik ke kereta pertama menuju ke Jakarta. Lantas bagaimanakah kisah para pedagang kecil dari pinggiran Jakarta ini? Berikut liputannya dalam Sisi Kota. Jam setengah 4 pagi, tapi geliat di stasiun Maja mulai terlihat, dan di depan stasiun Maja seperti yang Anda lihat, ini para pedagang menantikan untuk pintu stasiun dibuka tepat pada pukul 4 pagi nanti, supaya mereka bisa berangkat menuju ke pasar-pasar yang ada di sekitaran Jakarta. Jumat dini hari, di depan stasiun komuter lain Maja, Banten, beberapa pedagang duduk menahan kantuk. Beberapa di antara mereka ada yang rebahan beralaskan kain tipis agar terlindung dari cuaca dingin. Dengan kantong plastik membungkus dagangan yang dibawa dari rumah, mereka menunggu kereta pertama yang akan berangkat pukul 4.19 pagi. Mayoritas mereka naik dari stasiun Rangkas Bitung, Maja, dan Tenjo. Lalu turun di berbagai tempat tujuan seperti Stasiun Serpong, Kebayoran Lama, Palmerah, Tanah Abang, hingga Stasiun Duri. Rata-rata para pedagang ini sudah di atas 20 tahun menggunakan kereta, mencari nafkah berjualan di sejumlah pasar di Jakarta. Ibu namanya siapa? Atun. Ibu Atun udah berapa lama nih jualan? Udah 25 tahun ada ya? 5 tahun, lama banget ya Bu. Aku naik biar saja. SMP udah, sekarang anak punya cucu 2. Udah punya cucu 2 ya? Udah punya cucu 2 tetap masih jualan, bangun pagi gitu. Bangun malam, Neng, bukan pagi, jam 1, jam 12. Kan belanja. Ibu bawa apa nanti buat dijual di pasar mana? Ini kayak begini, nasi merah, begini. Itu masak sendiri nasi merah. Belanja aja, separuh aja yang masak mah. Bawa ke timun. Gitu, belanja kayak beginian, Neng. Di pasar mana Ibu nanti mau jual? Maja. Oh, di Tanah Abang. Bangun juga malam. Kadang jam 12. Bu capek nggak sih Bu? Capek sih, tapi Neng semangat. Tetap semangat ya. Nah, ini udah mau dibuka nih. Ya. Persis jam 4 dibuka ya. Oke, kita siap-siap mau masuk ya nih Bu ya. Oke, nanti kita ketemu di kereta nih. Saat pintu stasiun dibuka, peron mulai dipenuhi langkah-langkah kecil penumpang. Mereka membawa keranjang, kantong besar, dan harapan agar dagangan hari ini habis terjual. Sembari menunggu kereta datang dari Rangkas Bitung, mereka bercengkrama. Kereta pun datang tepat pada pukul 4:19 menit. Mereka hanya punya waktu 2 menit untuk memasukkan barang dan naik ke kereta. Waktu yang sangat singkat. Belum juga pukul 5 pagi, dan ini adalah kereta pertama yang melintas dari Rangkas Bitung dan sudah membawa penumpang yang tidak hanya pedagang tapi juga para pekerja yang tujuannya juga sama, yaitu mencari rezeki di ibu kota. Salah satu pedagang bernama Ica selalu mengandalkan angkutan KRL dengan satu alasan sederhana, yaitu tarif yang terjangkau. Kecuali hari Senin, Ica berjualan aneka makanan di Pasar Kebayoran dan berangkat dini hari. Seolah tidak pernah memikirkan lelah, Ica sudah melakukan aktivitas ini sejak 24 tahun terakhir. Hati-hati, pintu dibuka. Sambil menunggu sampai di tempat tujuan, saya ingin melihat dagangan yang dibawa oleh ibu-ibu. Aku mau lihat dong dagangannya apa aja. Dan silakan ya, boleh. Sekalian kayaknya mau belanja ya, sarapan. Ini telur gabus, ini tape uli, ini lado pedes, ini cilok. Iya. Ada nasi. Yang ibu
Ibu masak sendiri yang mana? Masak sendiri. Ini sono memang saya masak. Iya. Ini membeli tadi. Bu, keuntungannya setiap hari berapa sih? Ya kalau lagi ini mah kadang-kadang dapat 150, kadang-kadang dapat 100 gitu. Kalau modalnya berapa, Bu? Modalnya kadang-kadang 2,5, kadang-kadang 300. Iya. Tapi 100 itu untung bersih ya? Iya bersih ya. Kalau kan dari rumah ke stasiun itu kan butuh transportasi. Ibu bayar berapa sih? Kadang-kadang kalau yang nggak kenal 20, kalau kenal 15.000. Leza Arlan, Public Relations Manager KAI Komuter Indonesia mengatakan, pada dasarnya setiap penumpang memiliki hak yang sama. Khusus untuk pedagang diimbau untuk naik kereta paling awal dan barang bawaan mereka harus sesuai dengan dimensi yang sudah diatur kebijakan Komuter Indonesia. Dan diakui untuk gerbong khusus pedagang masih dalam proses kajian. Nah, kalau untuk wacana itu nanti ya Mbak, pasti kita akan melakukan kajian dulu seperti apa, nanti gerbongnya juga akan dibuat lebih untuk memfasilitasi barang-barang yang dibawa gitu kan, karena kan kita punya aturan juga terkait dimensi barang yang harus dibawa dan posisi barangnya juga tidak mengganggu ketika pengguna lain flow keluar masuk dari kereta. Pengamat transportasi publik Joko Setiowarno menilai seharusnya para pedagang kecil disediakan setidaknya kereta khusus pedagang dengan waktu tunggu yang lebih lama. Mereka juga, saya kira sudah saatnya mereka disediakan kereta khusus buat pedagang dan petani. Apalagi ini kan Presiden Prabowo juga menginginkan ada pangan kita, ya. Dan ini saya pikir kalau ada kereta khusus pedagang petani, itu akan bisa menambah kapasitas angkutnya. Kalau ini mereka terbatas. Perjalanan lebih dari 1 jam menuju Jakarta jadi satu-satunya waktu istirahat bagi para penumpang komuter lain. Mata terpejam sebentar, tak ada bedanya antara pedagang kecil dan para pekerja. Semuanya sama. Berjuang untuk rupiah demi rupiah yang tak seberapa karena ada tagihan yang harus dibayar dan ada impian yang ingin diwujudkan. Sama Ibu. Ini hati-hati ya Ibu. Semoga laris ya hari ini ya. Amin. Biar laris. Hati-hati ya Ibu ya. Nah, itu tadi perjalanan saya dari Maja mengikuti para pedagang-pedagang sampai di stasiun akhir tujuan mereka yaitu stasiun Kebayoran. Sebagian masih terus melanjutkan perjalanan sampai di stasiun Tanah Abang dan bahkan sampai di stasiun Palmerah. Setiap harinya demi uang yang mencapai Rp100.000. Irina Wardani, Lastonga Pebro, Jakarta.